rumah. Lalu begitu ada anaknya yang baru datang, dia bilang di rumah ini saya tidak pernah dikasih makan, padahal dia baru makan. Lalu marahlah anaknya ini, kalau gitu saya ambil mama ke rumah, masa kau tidak? Ini karena memori itu seperti kaset. Mungkin masih ingat dulu ada kaset yang putar-putar itu sama dengan itu. Dalam perjalanan hidup kita itu terjadi rekaman, tetapi pada satu saat rekaman itu penuh dan kasetnya tidak bisa lagi mengisi. Tetapi yang lama itu mudah diputar, memori itu mudah. Jadi itulah sebetulnya yang namanya pikul. Tapi Profesor Emil Salim itu masih dia ingat yang lalu-lalu dan menasihati Pak Prabowo untuk hal-hal yang ke depan dengan sesuatu yang memang update. Nah, jadi ini saya kira, jadi jangan saya dulu kagum Pak Mahathir Muhammad. Ya, Mahathir Muhammad itu kalau orang Indonesia hidup di usia 92 tahun itu banyak. Ya, tapi biasanya anaknya aja dia udah lupa namanya segala macam. Tetapi Mahathir Muhammad menjadi kepala negara pada usia 92 tahun. Ya, jadi artinya ini jadi tidak ada yang tidak mustahil. Yang tidak ada yang mustahil di dalam kehidupan kita ini. Ya, makanya saya setuju tadi Pak Saprudin mengatakan tidak pikul. Ya, tidak pikul sampai mati. Ya, jadi ini saya kira contoh yang saya berikan. Nah, orang-orang seperti ini ternyata Pak Emil Salim itu makanannya dijaga. Jadi kita ini kelemahan kita, apalagi Pak Imran Dusa itu tiap hari makan coto Makassar dia. Ya, itu lemaknya bukan main. Nah, jadi makanan dijaga. Jadi saya kira yang kedua, kegiatan olahraga. Ya, apalagi ibu-ibu yang sudah menopause, tidak haid lagi, olahraga itu terutama jalan kaki. Ya, kalau tidak itu nanti gampang sekali terjadi keropos tulang dan patah tulang, terutama di pangkal bongkol paha itu yang paling banyak terjadi patah. Waktu itu saya baca Pak Sofyan pendapat dari Ruslan Abdul Ghani, usianya sudah 84. Rasulullah itu kan 63, jadi dia melampaui 21 tahun dari Rasulullah. Dia ditanya oleh wartawan Kompas, Pak Ruslan, kenapa Bapak sudah setua ini sangat bagus memorinya, Bapak ingat segala hal masa lalu? Dan maksud saya, Pak Ruslan itu menjawab, saya suka membaca. Anda percaya saja sama saya, kalau Anda rajin membaca, Anda lambat pikul. Ternyata itu sama dengan pendapatnya Allah. Dan ketika itu diucapkan, waktu Pak Ruslan ngomong kan beliau bukan neurolog, bukan seorang ahli saraf. Yang hari ini ngomong ahli saraf, itu tambah menguatkan, tolong mencatat Bu Fitri. Jadi kalau saya nanti sambutan, dua yang kita kutip dari Pak Ruslan dan dari Pak Sofyan, bahwa orang membaca itu lambat pikun. Kita ganti, tidak pikun. Tidak. Mana ada orang pikun bisa baca? Jadi tidak pikun. Seperti itu. Saya pernah baca Pak Sofyan bahwa sel-sel saraf itu bisa hilang dan bisa tumbuh. Yang hilang itu apabila dia tidak dirawat. Kita dengan cerita-cerita masa lalu itu kan banyak yang kita lupa. Guru kita lupa, guru SD lupa, guru SMP lupa. Satu saja kita ingat, istri atau suami kita yang selalu kita hafal. Karena tiap hari kita berinteraksi. Yang tidak berinteraksi itu karena dia di bawah ambang sadar dan nanti hilang. Salah satu yang bisa membuat sel-sel saraf itu muncul, sel memori kalau saya tidak salah, adalah dengan memasukkan stimulan-stimulan baru. Nah, apa yang dilakukan Mas Slamet saat itu menarik perhatian saya dan saya akan datang, saya bilang. Kenapa? Karena saya tidak terlalu tertarik dengan yang di belakang-belakang. Saya tertarik dengan cerita-cerita yang di depan. Kenapa? Bagi saya, kehidupan itu adalah sumber belajar dan tidak pernah kering kita gali. Hari ini kita mendapatkan informasi tentang betapa pentingnya membaca dan menulis dari seorang ahlinya yang secara medis